Saudara, imbas cuaca ekstrim di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah dan murid yang terdampak banjir. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri Cipete Utara 15 yang melaksanakan pelajaran jarak jauh atau PJJ kepada seluruh siswa sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Suasana Sekolah Dasar Negeri Cipete Utara 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi ini sepi. Tidak ada kehadiran siswa dan siswi melakukan aktivitas di sekolah ini. Menurut Wakil Kepala sekolah ini telah menerapkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kepada seluruh siswa-siswinya sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Untuk guru yang terdampak cuaca ekstrim, tidak wajib hadir untuk absensi. Sementara untuk guru yang tidak terdampak tetap melaksanakan absensi selama pelaksanaan PJJ. Pagi hari ini karena cuaca cukup ekstrim dan dari semalam hujan terus, maka kita Sekolah SDN Cipete Utara 15 memutuskan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai dengan edaran Surat Dinas Pendidikan Jakarta. Untuk guru-gurunya sendiri seperti apa, Pak? Alhamdulillah yang tidak berdampak pada datang semua dengan absen sidik jari, kecuali guru yang berdampak dia absennya mobile. Diketahui Gubernur DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah dan siswa yang terdampak banjir. Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan school from home. Kenapa itu dilakukan? Kalau curah hujan tinggi, banjir dan sebagainya, dan juga persoalan kemacetan lalu lintas, dengan school from home, saya yakin ini juga akan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Sesuai instruksi, kegiatan pembelajaran jarak jauh diberlakukan hingga 28 Januari 2026 dan telah diinformasikan kepada wali murid melalui pesan singkat. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir juga terjadi di Jawa Timur, saudara. Warga terdampak banjir di Situbondo, Jawa Timur mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Mereka menderita demam hingga luka akibat tertusuk besi saat bersih-bersih rumah. Korban pun harus dirujuk ke rumah sakit. Warga mengeluh demam, gatal-gatal, dan tubuh yang lemas. Mereka mengaku kelelahan usai bersih-bersih rumah pasca banjir. Ada pula warga yang tertusuk besi saat banjir dan harus dievakuasi menggunakan ambulan. Petugas pun mengecek tekanan darah, kondisi fisik, hingga penanganan luka ringan. Ada kemungkinan kena paku. Kena paku? Iya. Dalam, Pak? Iya, dalam. Sekarang masih sakit ya? Iya. Kenapa kok bisa kena paku, Pak? Kan dianyut air itu. Bersih-bersih ya? Kecamatan Bunyuglugur menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir parah. Dinas Kesehatan Situbondo sudah berkoordinasi dengan camat untuk kesiapan posko. Mana titik-titik posko mana yang mau didirikan, nanti kita koordinasi dengan Pak Camat yang lebih tahu titik-titiknya, nanti menyesuaikan apakah itu posko atau berupa mobil yang standby di lokasi. Kalau itu bisa ditangani di posko, di tingkat posko, di tingkat ambulan ya kita tangani. Tapi kalau tidak bisa berarti kita harus ke puskesmas atau ke rumah sakit. Selama ini penyakit apa yang ditemukan? Ya rata-rata kebanyakan fisik ya, luka, kena paku, ya mungkin demam gatel, karena semalaman kan kena dia ini ya kedinginan. Banjir terjadi pada Rabu malam dan merendam 6.400 rumah warga di 5 kecamatan. Warga pun kini bersih-bersih rumah, sementara petugas terus berupaya mencegah munculnya wabah penyakit pasca banjir. Rendra Frandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, saudara. Jembatan gantung penghubung antar kecamatan